Enggak. Tunggu gue batuk dulu. Nih di sensor kan? Nah, ini kapan pertama kali kalian bilang ngen? Enggak apa-apa Nggak emang. apa-apa. Oh. Kalian bilang ngentot. Dari tadi ngomong gue udah tahan gimana sih? Main fishball dulu. Asik. Boleh. Boleh minta Asik. tolong sama mau ditambah airnya? Enggak udah, cukup, Pak. cukup. Cukup. Oke. Wah, nih. Jadi di dalam sini udah kita kumpulin pertanyaan dari followers. Ya. Terus ada juga pertanyaan dari Junet. Jadi silakan diambil dulu, boleh masing-masing satu dulu. Nanti kita main sampai puas. Wih, sampai puas. Kalau nggak puas-puas gimana? Langsung Ada dibuka dulu. aja. Dari Yusafandi, bener nggak nih? Iya. Yusafandi. Apakah semakin berumur juga mempengaruhi gaya penulisan lirik Eka Anas? Nah, tadi baru Itu dibahas. pertanyaan tuh. Eka aja udah, lu ntar ambil lagi enak dong lu. Ngaruh. Makin ini. Ya silakan jadi PR gua. Ya tadi baru dibahas ya. Iya. Pasti berpengaruh lah. Pasti berpengaruh. Cara pandang, persepsi juga masuk gua di gua yang sekarang 20 tahun lalu udah pasti beda lah ya. Kayak gitu cara berekspresinya, berperilaku juga bernarasinya gitu. Yang jelas gue nggak mau stuck, gue nggak mau mengulang pattern yang udah Iya, dilakuin iya. sih kayak gitu. Jadi pasti ada perubahan lah gitu. Oke, Oke, lanjut Kak. lanjut. Band apa yang pengen kalian ajak featuring dan kenapa? Wah, pas nih. Waduh. Rahasia ya Kak ya. Jangan dulu ya. Oh itu. Kita pengen ngajak Jamrut sih sebenarnya. Selamat ulang tahun. Mau cover selamat ulang tahun itu. biar dapat royalti ya. Itu lu tahu ini kan apa? Net. Iya itu. Iya, itu kayak lagunya siapa ya? Siapa? Aduh, Ulang- lupa lagi. Lightning Seed nih. Oh iya. Emang iya. Iya ya, keyboard depannya. Ups. Siapa Kak? Gua yang mau diajak kolaborasi sih yang jelas nyebrang banget ya, jangan yang segenre-genre atau Atau yang udah nggak ada. pertanyaan hipotetikal gitu gue nggak terlalu tertarik sih. Gue pengen justru yang justru sedap ya. Jadi yang masih bisa dilakuin Oke, justru oke, gitu oke. ya. Gue justru pengen yang nyebrang banget tuh. Gue pengen sama si Kasimin sih. Gak bermodus operandi. Itu jawaban gua itu. Aduh. Gue calon sorry ya. Vokalisnya dia. Iya. Bernadia gitu Kak. Iya bisa. Sal bisa. Priati. Sok keren nih emang gue nih. Iya. Cuma kayak gitu-gitu sih yang apa namanya beda. Nyebrang. Iya aliran. Kalau anak sekarang kan jadi nyebrang. Iya. Sama berarti Mas PM. Iya sama deh. Rahasia ada lah pokoknya. Ada yang pengen sih tapi. Nggak bisa disebut ya? Nggak bisa disebut. Kita Nah. lagi collab memang merealisasikan apa Iya. konsep itu. Kalau gue Oke. malah pengen collab sama yang dulu collab sama Kasimin tuh. Bjork. Oh, itu. Bodoh. Oke, Oke, Iya. Mas Wah. Mulyadi. silakan. 3 kata untuk Polize Indonesia. Nah, lo 3 kata. rasain lo. Melindungi rakyat Indonesia. Oh sandar banget loh. Ganti ya, ganti Mas. Ganti. Ya, itu jawaban gua, coba yang lain. Nah, melindungi. Mas Eka, Gue Ah, duit. Ini pesen atau Enggak, ini maksudnya 3 kata? 3 itu kata. menjelaskan. menjelaskan. Oh, Iya menjelaskan. kan? Institusi polisi di Indonesia seperti apa? Iya untuk melindungi masyarakat Indonesia. Oh. Iya kan? Oh iya nggak salah kok. Masalah gua kan? Iya, makanya gue kira pesan buat polisi. Ya selalu melindungi aja. Iya. 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 Oke. Oh iya jadi itu gitu ya 3 kata untuk polisi Indonesia. Tadi duit katanya Mas Eka. Iya papa mesti ada itunya kan ada iurannya. Udah. Ada iurannya memang gitu. Tapi 3 kata untuk polisi Indonesia mudah-mudahan bisa lebih menghindari kekerasan ya Pak ya gitu. Dan Bu polisi gitu. Jadi apa-apa jangan langsung main habek lah gitu kata orang Sunda. Itu aja Mas. Iya itu aja udah. Itu aja no comment. Pada takut. Oke Mas Radit. Ya,
Kalau kerja pakai hati aja Pak, udah gitu. Oke. Tadi Oh, 3 ya, kata doang lu ya? tapi kayaknya emang 3 kata kurang ya kalau untuk polisi Indonesia ya. Banyak Iya, sih Banyak sebenarnya. sih sebenarnya. Kalau- Diulang lagi boleh nggak? Oh ya, Halo lagi. Masih. Ya. Apa tuh? Rating 1 sampai 10 demokrasi di Indonesia. 1 sampai 10. Mancing-mancing pertanyaannya nih. 2024 berapa rating demokrasi di Indonesia? Wah, jelimet susah juga. Main cantik saudara-saudara. Nah, udah nanti pikirin dulu. 4 aja. kali ya? 4. Kali ya. 4 dari Tapi mati, 1000. gua juga bingung kan 1 sampai 10 nih. Oh iya. 4 kali ya? Karena Karena gue nggak ngerti juga hitungannya gimana. Ya karena yang pasti demokrasi kan udah dipermainkan dah, intinya kan gitu. Mahkamah Konstitusi kemarin juga ada dimain-mainin buat pemilihan presiden. Terus sekarang banyak peraturan-peraturan juga yang nggak, demokrasinya gimana ya, yang nggak pernah di transparan. untuk perancangannya tidak pernah diajak dari elemen masyarakat, walaupun mereka selalu berkilah kan nggak ada di undang-undang harus mengajak elemen masyarakat gitu. Cuman ya itu mereka nggak semua peraturan itu yang bikin cuman orang-orang yang satu visi semua. Ya gimana gitu demokrasi bisa ada di situ gitu. Ya. Itu sih, itu doang sih Bang. Sekarang mungkin 4 ya kan? Atau 3. makin kecil ya. Hmm. Ya, sekarang juga agak kurang jelas ya mana oposisinya. Iya. Iya, karena ujung-ujungnya pada kayak begitu juga, nggak bisa nyampur-nyampur juga gitu. Kayak ini ya, kayak orgi aja gitu sebenarnya. Mereka orgi kekuasaan sedap. Oke, rating demokrasi di Indonesia Mas Eka? Jeblok sih kalau menurut gua. Di bawah 5 lah udah jelas. Di bawah 5, di bawah 4. Konteks demokrasi itu kan lebih ke yang dimana Vox Populi Vox Dei, suara Ya, rakyat suara Tuhan, dan itu yang di surfing kayak gitu kan. Hmm. Ya pada kenyataannya nggak kayak begitu kan. Ya. Menurut gue Indonesia ini kerajaan yang berbungkus republik aja Hmm. kayak gitu. Orang-orang sekarang media publik rakyat pada protes tentang dinasti kekeluargaan kemana aja menurut gue. Dari sekian banyak deretan presiden semuanya nancepin implementasi dinasti kekuasaan itu. Ya. Cuma Pak Kiai Abdurrahman Wahid sama Bajabi aja enggak. Semuanya implementasi itu Ya, turun ya. temurun, mastiin kalau keturunan gua ada di dalam set pemerintahan kayak gitu. Jadi nggak demokrasi sama sekali kalau menurut gua. Dan yang paling blatant yang sekarang ini Ya, kayak gitu. ya. Peraturan Dan dibengkok-bengkokin. itu di akhir masa jabatan ya. Iya, kayak gitu. Ya, yang bikin rakyat merasa kecewa, dihianatin kan itu. Iya, Di iya, ujung-ujungnya justru membabi buta gitu ya, kayak ketakutan. Aduh, habis lagi masa jabatan gua nih gitu. Jadi dibikin, ngadi-ngadiin lah gitu. Jadi berarti maksudnya semakin parah. Iya dong. Sampai parah. Apalagi kalau menurut gua kalau buat kita ini kelas pekerja ya, menurut gua kalau lu nggak terganggu dengan kondisi ini, lu either simply ignorant apatis, atau lu kelas bourgeois. Lu nggak, kondisi sekarang nggak ada impact sama lu simply orang kaya aja yang di sini yang nggak terganggu dengan kondisi ini gitu. Tapi kalau kan ini juga datanya apa yang terjadi sekarang ini, ada defisit pembelanjaan rakyat gitu, maksudnya ada banyak barang komoditi tapi rakyatnya nggak bisa beli gitu kan. Itu nunjukin kalau yang kena itu middle lower class, middle working class yang paling terdampak gitu kan. Ya mungkin yang diuntungkan sebaliknya. Ya bisa jadi kayak gitu, karena pemain-pemain bisnisnya ya dia juga gitu kan, berserta kroni-kroninya dan juga wealthy upper class kayak gitu. Jadi menurut gua apa yang terjadi ini udah nyekek kita banget sih gitu, yang masih kerja jadi pegawai kayak gitu loh. Oke, Gitu, jadi Mbak. nilainya jeblok lah ya. Jeblok lah, nggak bisa dinilai. Oke, berapa Mas?
SPM. Aduh, kok ngebahasin sebel saya. Ya pokoknya sih 1-10. 1 sampai 10 3. Dari dulu gue lihat sih emang nggak, ya politik kayak gini sih emang selalu diuntungkan oleh yang punya duit, yang punya kuasa, yang punya masa. Sedangkan kita yang masyarakat biasa itu selalu yang akan terhimpit ya. Kayak ya jadi kayak ya gimana ya mau ngegerakinnya ya dari band ini sih menurut gua. Kita bisa tetap bersuara. Untuk kita tetap di dalam sistem ya. Jadi emang cara ininya tuh dengan karya seni lah ya. Untuk ya kita kan bagaimana ya udah berkeluarga gitu ya. Jadi kita yang ngeri nih generasi anak kita gitu dengan sistem pendidikan ya dengan lingkungan apalagi itu makin nggak kondusif buat anak-anak kita ke depan. Nah, itu sih yang kita harus perjuangin. Ya di Berandalasin sih menurut gue pas lah. Gue di sini gitu. Ya, jadi kendaraan kalian juga sebetulnya buat anak-anak kalian gitu ya. Kalau gue ya untuk menyuarakan yang ketidakadilan inilah. Mudah-mudahan lagunya nih kita masalah yang kita harapin bikin dong. sih. Nah. Bukan ini mau royaltinya bisa. Nggak, maksudnya kan kita baru di industri musik baru aja dibenahin nih ya. Iya. Apa namanya tentang hak cipta dan hak intelektual si musisinya gitu. Mudah-mudahan ada dampaknya ya kayak gitu. Kita baru aja daftarin ke publishing, royalti, mau lihat aja kayak gimana sih, benar nggak sih apa namanya jargon-jargon yang udah disematkan dari banyak orang-orang pinter di industri musik ini gitu. Pengen tahu sih gue, karena sejauh ini sih ya belum kelihatan ini ya, musisi-musisi generasi sebelum kita berapa banyak udah nggak kehitung yang tenar zaman dulunya terus jatuh miskin pas akhir hidupnya kayak gitu kan. Ini jadi kecuali kalau memang udah ini ya lacur banget dari apa bikin lagu-lagu yang ngejual gitu. Tapi ya kita pengen lihat sini untuk kita musisi kelas kayak gini beneran ada impactnya nggak dengan diberesinnya tanda kutip struktur industrinya gitu. Oke. Ya. Oke. Terakhir. Ya. Nih pertanyaan panas nih pasti deh. Bismillah, semoga yang ini. Panjang. Apa? Waduh, panjang. Dengan situasi seperti ini, menurut prediksi kalian, dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara seperti apa? Aduh, kalau pertanyaan Indonesian Lawyer Club nih. Juga ada materi Iya album, materi album apa kek? Oh ya udah, tapi boleh ganti tapi yang ini ya. Iya, Ada di satu nih. Ini, aduh bener nih, ini Rocky Gerung yang jawab sih. Iya kayaknya. Hah? Ini salah manggil tamu nih kalau pertanyaan kayak gini. Ya enggak ada. ILC. Oh ada, bentar ya. Ya. Aku pilih dulu satu. Ini seru, enggak sih, enggak yang jangan berharap banyak juga. Oh, nih pertanyaan gue panas-panas. Kita dulu ya. Iya. Bentar ya. Kita dulu ya. Belum dapat nih. Oh ini kali nih terakhir nih. Padahal ngirim cuma berapa gitu orangnya ya. Oh iya. Nih, ya oke. Kita acting ya. Iya. Ya. Ada di ujung. Di ujung Berarti terakhir, Mas. Ini Ya. yang panas-panas aja ya. Oke. Ini pertanyaan dari Junet kayaknya. Wah. Enggak. Tunggu gue batuk dulu. Nih di sensor kan? Nah, ini kapan pertama kali kalian bilang ngen? Enggak apa-apa Nggak emang. apa-apa. Oh. Kalian bilang ngentot. Dari tadi ngomong gua udah tahan gimana sih. Gue dari SMP dong ngomong kayak gitu. Gua dari zaman SMP ya betul. Tawuran, nah itu tuh kata yang paling benar tuh. Wah. Sebenarnya pertanyaan ini muncul kayak waktu itu kita lagi ngobrol-ngobrol terus ada kata-kata kasar terus kayak setelah dipikir-pikir kapan ya kita pertama kali ngomongin kata itu? Iya SMP sih gua. Coba. Terus inget momennya nggak? Iya SMP lah. SMP. Saat merasa ngomong kayak gitu itu cool gitu kayaknya. Wah. Tapi menarik loh, coba Anjing kita lo bahas ya. ngentot. Masih ada berapa menit lagi sih? Dari etnimologi apa namanya dari ini semantiknya si anjir apa sih? Nggak, coba menarik loh. Dari kapan kalimat entot itu dianggap kotor dan kenapa yang implikasinya jadi jorok ya? Nggak tahu loh gitu. Maksudnya kan itu berhubungan. Singkatan kan itu? Apa tuh? Kencan total.
Oh iya. Serius. Bukan deh. Bukan dari bahasa Jawa. Alah, Apa bercanda yang gua namanya? aja saya lo. baru tahu. Bahasa BKT tuh kayak yang gue bilang tadi. Iya emang kencan Yang total. gue tahu itu Iya. kencan total terus jadi Engnya dari mana eng? Ini ada eng. Kan ngentot itunya. bener nanti kita Google. Ah. Tapi gue taunya dari itu. Terus habis dari itu gitu. Kenapa jadi tabu itu? Nah. Ya. Tapi mungkin ya karena gini, dulu gua waktu tahun 80-an ya, waktu SD SMP gitu lah ya. Tua banget ya ketahuannya. Orang bilang perek lo gitu kan. Padahal itu terminologi tahun 70-an Bapak Gubernur kita Ali Sadikin itu terminologi yang buat disematkan buat perempuan prostitusi, perempuan eksperimen disebutnya. Perek lo gitu. Tapi gue juga jadi nggak sebenarnya konotasinya nggak negatif gitu kan. Cuma kenapa jadi larinya ke situ ya gitu kan. Terus apalagi cabo. Apa tuh? Nah itu juga nggak tahu tuh dulu cewek kalau dibilang cabo tuh kayaknya ini banget gitu apa namanya Singkatan. tersinggung banget iya. Gua nggak Apa ya? Iya perek juga kan. Terus lalu ada dari perek lari ke pecun, perek culun. Pekerja eksperimen culun. Culun itu singkatan. Pecun yang masih piyik-piyik kecil gitu. Oh, gue baru tahu. Iya. Nah gue juga baru tahu tuh kayak entot. Kencan total. Ya intinya di era kita sebelum era cancel culture ini bahasa. Iya, kenapa jadi negatif gitu ya gue kenapa jadi orang tersinggung kalau ngomong gitu ya. Tapi kalau lu katanya SD ya Mas? SD gue dari SD udah ada kalimat itu. Gue tinggal dulu di Matraman. Oh iya. Total Kencan. bukan kencan. itu di gang kumuh. Gue emang dari migrasi dari Tanjung Priuk ke Matraman yang jauh, malah ibu bapak gue tadi mau mindahin dari Priuk yang kota pelabuhan gitu yang karakinin pelacuran lah segala macam. Pengen pindah ke tempat yang lebih kondusif, ke Matraman milihnya sama aja. Kiri kanan gua Bandar Cimeng segala macam gitu kan. Tapi gua blessed banget bisa tinggal di daerah kayak gitu karena gua belajar being a street smart, terus gimana jadi team player yang baik kayak gitu kan, terus gimana jadi kerja kelompok tuh kayak gimana gitu, team player kayak gitu. Tapi ya itu kenapa Rick Brandas akhirnya dan juga personifikasi kalau di panggung jadi kayak gitu karena gue mirroring aja kehidupan lu tuh kayak begini kayak gitu. Apa yang gue ngomongin tatot ini itu ya lu kayak begini gitu. Manusia Jakarta tuh kayak gini sebenarnya. Bukan yang happy dan hedon dan ini itu gitu. Jadi gue cuma jadi kaca aja sih. Terus nanya kalau what you gonna do about it? Mau lapain nih kayak begini kayak gitu. Kadang-kadang ada pihak yang saking tolol cuma ngeliat sensasinya aja kayak tai apaan sih ini band kayak gitu. Cuma nggak nyadar kalau gue tuh jadi kacanya lu gitu. Kayak gitu. Ya. Tapi itu yang gue denger sih di Matraman tetangga gue kalau berantem sama suami istri gitu, ngetot lo. Udah biasa. Kayak gitu. Ya. Oke. SMP, SD. Iya. Ya sesuai umurnya lah. Iya. Tapi mungkin SD. Gue lupa. Lo Pokoknya sebagai yang muda pertama denger itu kapan? Aku jujur kayaknya SMP. Tapi gue takut banget sama kata itu. nah, kenapa Iya lo kan, takut? karena kayak yang tabu banget kan, kayak Iya. eksplisit dan nggak boleh banget terucapkan kayak gitu. Sama disambelin ntar sama ibu lo kan sama bibirnya. Kayak sesuatu yang kasarnya tuh tingkat tinggi tuh kalau kata itu menurut gue. Emang iya. Iya benar itu. Nah, gue pengen tahu, gitu aja berarti. pengen tahu kenapa bisa sampai situ gitu, Iya, proses perjalanan gitu. Soalnya dulu di era kalian itu normal ya. Ya nggak normal juga sih. Dari dulu emang kayak Termasuk begitu. Itu emang yang paling ini, cuman nggak nyampe yang kayak Itu paling kasar sih. Tingkat dewanya tuh gitu kan. Tetap tingkat dewa. Iya, kalau ngentot sama Tapi itu masih kontol gitu. antar lelaki tapi rata-rata itu. Iya. Mau Pokoknya ribut, kalau- mau ribut pasti gue sih ribut. Iya di jalan lo kayak lihat-lihatan aja gitu, kalau begitu keluar kalimat itu kan langsung wah anjing. Beda kan. Cewek juga dulu mah ngomong kalau kayak gitu kalau lagi ngamuk mah. Iya emang. Ya semuanya Lu ya? lah. Wah lu. Oke. Terakhir sebelum kita menutup rewind sama The Brandals hari ini, tadi Eka juga sempat bilang soal pingin mengcapture, tapi kan kalian udah nggak muda lagi ya,
Maksudnya kayak gimana nanti di album selanjutnya kalian yang sudah tidak muda lagi ini membawakan esensi yang masih sama dari The Brandals. Mungkin nggak harus menjadi muda sih, maksudnya Brandals juga berevolusi kan. Kita semakin tua mudah-mudahan semakin dewasa. Cuman pengalaman kita juga semakin banyak dan itu akan bisa membawa kita ke tempat-tempat lain yang mungkin kita belum pernah kita coba juga gitu. Mungkin gitu sih, nggak usah berusaha jadi Orang lain. Gen Z lah gitu. Kita bukan Gen Z gitu, nggak akan bisa ketemu juga di situ gitu. Itu sih paling kalau dari saya. Iya, gue percaya itu sih, maksudnya act accordingly aja lah gitu, jangan jadi orang lain, itu aja sih. Number one rules gue kalau nulis lirik atau mau mengkonsepkan sesuatu, especially buat project seni dan Brandals ini, jangan coba jadi orang lain aja gitu. Karena ya gue nggak bisa cerita apapun yang gue nggak alamin gitu kan. Jadi itu yang gue ceritain. Terus permasalahan kayak nanti tetap Brandal apa enggak, ya gimana ya, gue 48 sekarang, kalau masih acting gue kayak umur 18 kayak nggak enak dilihat ya gitu kan. Ya nggak sih, jadi maksudnya dipantasin aja lah gitu kan. Makanya bandelnya mungkin nggak kayak gitu lagi. Sekarang kita lebih berani kayak nyentel institusi negara. Menurut gue konsep berandalan kita di situ sekarang, udah bukan tentang cuma tatot lagi di atas panggung gitu kan, marah-marah. Nggak ada konsepnya gitu, tapi kita ngejaga spirit itu, rebellious itu adalah ngelakuin sesuatu yang orang lain nggak berani lakuin. Itu sih kalau kita sih. Iya, dengan konsepnya. versi umurnya yang sesuai aja, nggak harus. Iya, kalau masih umur segini tua tapi masih kayak kelakuannya kayak gitu, nggak enak liatnya ya kayak gitu. Itu aja sih. Iya, semakin dewasa aja sih, makin bertanggung jawab dengan apa yang kita utarakan, dengan lifestyle kita sih. Terus apalagi ya, berusaha sporty saat ini ya kan. Ini Radit naik sepeda, gua berenang di sini tadi. Lebih itu sih, lebih concernnya lebih usia ya, tidak bisa bohong. ngejaga fisik sih, karena udah kepala 4 tuh udah. Panggung suka capek gak sih? Kayak lu kan lumayan energik ya gitu di atas panggung. Gua nggak kebayang di usia 48 ternyata. Ya itu makanya ya harus ada sesuatu yang harus ada elemen yang kita korbanin sih. Mungkin bukan korbanin ya, yang mesti kita lakuin gitu. Regular exercise itu udah wajib, udah nggak bisa dihindarin lagi sih. Ya. Iya. Yang nggak bisa dihindari, hangover sekarang 2 hari 3 hari nggak hilang-hilang. Kacamata plus, nah itu udah. Ini progresif nih. Apaan? Oh, mata ya. Oh, udah ganti loh. Oh iya. Ya, ngomonginnya kacamata. Segini tuh nggak bisa ngeliat segini, nggak bisa. Cuma gua buat yang muda-muda sekarang, dulu jangan kemakan idiom atau propaganda kalau wah YOLO lah, terus lo wah you're young lu gitu, lo sekarang badan lo masih kuat gitu, enggak sih. Lo mesti jaga dari sekarang sih kayak gitu. Karena gua aja begini, ini waktu itu masih ngejaga-jaga ya, dalam artian sempat ya hancur juga dulu gitu kan, tanpa nggak mikirin. Tapi gua masih mensyukuri ada fase di mana gua menyadari kalau gua mesti preserve diri gua nih kayak gitu, karena gua kalau mau berpanjang ya mesti dijagain lah gitu. Siap, makasih ya Om. Oke. Klinik kesehatan tadi. Terima kasih banyak Sama-sama. Mas Sama-sama PM, Mas sih, Eka, iya. Mas Radit, The Brandals. Kayak yang tadi kayak gue sampaikan di depan sih, terima kasih juga sudah tetap bersuara akan hal-hal penting yang memang harus disuarakan hingga hari ini. Thank you. Terima kasih, Mbak. And thank you guys for watching, semoga bermanfaat. Dadah, Bye. Mapa. Assalamualaikum. Gitu.